nggak akan bahagia kalau dada kita itu sesek, Sempit, Ustaz, ya? sempit, walaupun rumah kita lapang. Istilah bahagia dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu artinya hidup yang baik. Hidup yang baik. Ya, hidup yang punya value. Oke. Hidup yang punya nilai. Oke. Itu adalah bahagia versi Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, yang baik. Yang baik di situ adanya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang nyaman, itu namanya hayatan thayyibah. Atau dibahasakan dengan bukan hayah tapi keadaan negeri, yaitu baldatun thayyibah. Nah, di Indonesia ini udah sering banget kita pakai istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah itu kalau tadi menurut survei Badan Statistik, Ya, Badan Pusat Statistik. Pusat BPS, Statistik, ternyata baldatun thayyibah itu adalah Maluku. Iya. Negeri yang orangnya bahagia kan. Betul. Berarti kan yang indeks kebahagiaannya paling tinggi itu bisa dikasih gelar negeri baldatun thayyibah. Ini versi Al-Quran. Jadi istilahnya juga baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita sering banget mengistilahkan itu. Yang ketiga, yang disebut dengan bahagia itu kata Al-Quran adalah amnun nafsi. Ketika jiwa kita merasa aman. Aman, oke. Keamanan jiwa, merasa aman. Misalnya dalam Al-Quran Allah membahasakannya dengan lahumul amnu wahum muhtadun. Bagi mereka ada amnun. Kalau kita baca di surat Quraisy itu ada ayat allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi bahagia itu adalah ketika amanahum min khauf, ketika kita nggak merasa takut. Ada anak diberikan fasilitas oleh orang tuanya, tetapi dia tertekan, dia cemas, dia takut. Takut apa? Macam-macam. Takut karena mungkin dia adalah orang yang tertekan dengan berbagai macam keinginan orang tua. Kamu harus lulus di sini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Memang dikasih fasilitas, disuruh sekolah ke luar negeri, dikasih mobil, dikasih kos-kosan di luar negeri yang paling mahal. Tapi dia dituntut sehingga dia tertekan. Berarti kan nggak ada amnun nafsi ya, tidak ada rasa aman dalam dirinya. Itu bukan bahagia. Makanya bahagia itu adalah amnun nafsi. Ketika kita ngerasa aman, nggak ada tekanan dalam diri kita, nggak ada anxiety tadi, anxiety disorder. Kemudian bahagia juga sering diistilahkan dengan rahil bal. Rahil bal itu kalau tadi jiwa, kalau sekarang pikiran. Oh, tadi hati, jiwa. Ya, jiwa, sekarang pikiran. Orang yang bahagia itu orang yang nggak banyak kepikiran, nggak overthinking. Dia mikir tapi nggak overthinking. Arti overthinking mikirin sesuatu yang kadang belum terjadi. Mikirin sesuatu yang kadang-kadang nggak kayak gitu. Kadang bisa karena suuzon, bisa karena cemas juga. Ya overthinking lah. Nah, orang yang bahagia itu rahil bal, orang yang pikirannya tuh ya udah dia tenang, dia nggak mikir macam-macam. Dia nggak khawatir, dia nggak mikirin sesuatu yang belum terjadi sehingga jadi kepikiran. Nggak. Itu berarti dia bahagia. Ada orang yang kayak punya uang hasil korupsi. Apakah dia bahagia? Enggak, karena dia nggak rahil bal. Dia mikirin nanti kalau kepanggil KPK gimana. Kalau nanti ternyata ketahuan gimana gitu kan? Tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin ya kalau koruptor nggak mungkin. Mereka bukan pejabat. Iya, bukan ya. Jadi rasa kepikiran tentang apa yang kita lakukan, yang kita tadinya melawan hati nurani, kan jadi kepikiran kan? Pernah nggak Kak Buni misalnya kayak harusnya melakukan ini tapi nggak dilakuin karena males, terus jadi kepikiran gitu kan? Nah itu namanya nggak bahagia. Sehingga kadang-kadang bahagia itu bukan sekedar kita tercukupi segala kebutuhan kita, bukan sekedar kita nggak punya beban atau amanah apa-apa. Justru kadang-kadang ketika kita menolak sebuah beban, menolak sebuah amanah, kita malah jadi nggak bahagia gara-gara tidak rahil bal, nggak tenang pikirannya, jadi kepikiran terus. Aduh, harusnya aku tadi ikut ya, harusnya aku tadi terlibat ya, harusnya tadi aku nyumbang ya. Akhirnya kan kepikiran ya,
malah jadi nggak bahagia. Jadi bukan berarti saya akan bahagia kalau saya nggak repot. Ternyata begitu kita nggak mau repot, kepikiran jadi nggak bahagia. Setuju, Hak. Kemarin aku nggak terbiah, aku nggak bahagia. Kepikiran makanya Kepikiran. nangis ya di kereta ya. Enggak sih, itu beda lagi. Jadi ada rasa kayak melawan hati nurani, walaupun demi hawa nafsu. Nafsu di sini nafsu malas, nafsu nggak mau ngapa-ngapain, nafsu ego gitu ya. Kita ngelawan nurani kita sehingga akhirnya yang terjadi kepikiran terus panjang hari, berhari-hari. Nah itu berarti dia nggak rahil bal, nggak bahagia, nggak tenang pikirannya. Terus yang terakhir bahagia itu kalau versi Al-Quran bahasanya syarhus sadar, lapang dada. Lapang dada. Jadi nggak akan bahagia kalau dada kita itu sesek, sempit, walaupun rumah kita lapang. Nggak akan bahagia bagi orang yang dadanya sempit walaupun ada di tanah lapang. Nggak akan bahagia orang yang dadanya sempit walaupun dia pergi ke laut yang luas, melihat cakrawala yang luas, ngelihat langit yang tinggi. Itu bukan cara mencari bahagia kalau hatinya dadanya sempit. Berarti dekat juga ya di situ. Iya. Artinya kita kenapa penting mendefinisikan bahagia? Biar kita nggak salah bagaimana cara kita meraih bahagia. Betul, iya. Kayak misalnya ada orang yang ketika dia sesek, aku nggak nyaman banget nih, aku sesek banget. Terus dia mencari kebahagiaan di tempat yang lapang. Dia pergi ke tempat yang terbuka, dia ngelihat pemandangan yang jauh, dia ngelihat city view dari ketinggian, naik gunung misalnya. Dan segala macam. Dia cari tempat-tempat yang lapang biar lapang ya. Ternyata bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu syarhus sadar, ketika dadanya justru yang merasa lapang. Orang yang dadanya lapang tinggal di rumah sempit kayak Nabi Muhammad pun orang yang paling bahagia. Rumahnya kan sempit, kecil, kamarnya kecil, tapi orang yang paling bahagia. Betul. Jujur kamar aku jauh lebih besar daripada kamar Nabi, tapi Nabi jauh lebih bahagia daripada aku. Berarti kan bukan tentang ruang, tapi tentang hati ataupun dada. Sehingga ayatnya alam nasyrah laka sadrak. Ayatnya yang dibaca Nabi Musa sebelum ketemu Fir'aun, Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku gitu. Jadi bahagia itu adalah sa'adah. Sa'adah itu selalu ada joyful, kesenangan-kesenangan, itulah bahagia. Jadi sa'adah itu joyful. Kemudian hayatan thayyibah, value dari kehidupan kita. Ketiga adalah amnun nafsi, jiwa kita ngerasa nggak tertekan. Hati kita nggak tertekan, nggak insecure juga ya. Insecure masih mending, tapi kalau under pressure, kemudian tadi anxiety, stres, apalagi nanti sampai ke depresi gitu kan, berarti itu enggak amnun nafsi. Yang keberapa? Yang keempat rahil bal, enggak kepikiran, overthinking. Yang kelima syarhus sadar, dia lapang dada, bukan mencari tempat yang lapang tapi melapangkan dada. Melapangkan dada. Itu definisi bahagia versi Al-Quran.